Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari gedung Kalteng Post Group di Cilikriwut kilometer 2,5 dan kembali lagi KPFM Talk Show tentunya barengan dengan Yuda sebagai teman siar Anda dan juga rekan siar saya di pagi hari ini ada Mas Budi ya. Selamat pagi Mas Budi. Selamat pagi Mas Yuda. Oke. Biasa Iya. masih dalam keadaan sehat walafiat. Benar. Di pagi hari ini KPFM Talk Show kedatangan narasumber yang cukup berkompeten di bidangnya dan tentunya kita akan berkenalan langsung dengan Ibu Neni ya, Ibu Neni Neolova S-Farm APT. ya, sebagai pelaksana seksi produksi dan distribusi serta pelayanan farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah ya. Di pagi hari ini pendengar setia, di tema kita untuk KPFM Talk Show pagi hari ini, obat terapi COVID-19 untuk isolasi mandiri bagi OTG dan gejala ringan. OTG yakni orang tanpa gejala. Ya, apalagi Palangkaraya juga Kalimantan Tengah saat ini cukup signifikan naik ya, yang terkonfirmasi positif COVID-19, bahkan yang isolasi, bahkan yang sudah meninggal itu juga cukup lumayan signifikan. Banyak. Ya. Terus rumah sakit kayaknya agak penuh gitu ya, agak Benar, penuh. Agak penuh, nggak penuh ya, agak penuh. Banyak lagi Jadi agak susah. apa yang habis segala apa namanya yang bukan gas, apa namanya? Oksigen. Aku mau biasa tabung gas LPG. tabung oksigen dikira gas LPG. Oke. Dan juga buat teman-teman ataupun pendengar setia di pagi hari ini yang kebetulan aja mendengarkan kita, yang kebetulan juga pendengar setia lagi isolasi mandiri, itu perlu asupan gizi dan perlu asupan vitamin. Nah, di sini pagi hari ini pas sekali ya. Yang saat ini Anda lagi isolasi mandiri, kita akan langsung bertanya-tanya dan juga nanti Anda bisa berpartisipasi barengan kita di line SMS juga line WhatsApp yakni di 081336697835. Langsung aja kita langsung tanyakan sama Ibu Neni. Mungkin yang menarik ini dari kan ini lagi rame-ramenya. Betul. Terus kita ada yang harus dirawat di rumah sakit dan harus ada yang bisa isolasi mandiri. Nah, maka apa sih kriteria orang yang kena positif COVID lalu dia bisa isolasi mandiri? Nah, mungkin kriterianya dulu, Mbak. Gejala-gejalanya seperti apa? Yang pertama kan kalau isolasi mandiri itu bisa dengan pasien dengan status orang tanpa gejala, kemudian gejala ringan. Adapun kriteria dari orang yang masuk dalam gejala ringan dan tanpa gejala yang saya jelaskan pertama yaitu orang yang tanpa gejala itu frekuensi pernapasannya 12 sampai 20 kali per menit, kemudian saturasi oksigen sama dengan atau lebih dari 95%. Dan untuk pasien dengan gejala ringan dia akan timbul biasanya batuk ringan atau batuk kering, kemudian nyeri otot, kemudian sakit kepala, kemudian kelelahan, bahkan disertai dengan kehilangannya penciuman. Jadi sudah tidak peka terhadap bau-bau yang menyengat ya. Kemudian pengecap lidah juga termasuk. Jadi sudah tidak peka dengan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Kemudian ini kehilangan, tadi sudah saya sebutkan ya, dia akan kehilangan penciuman. Kemudian timbulnya ruam kulit juga bisa menjadi petanda kalau orang tersebut kena gejala ringan, terindikasi COVID gitu untuk gejala ringan ya. Tapi tuh Pak, cuma itu yang tanpa gejala tadi ya. Berarti orang-orang yang disebutkan tadi yang mengalami gejala itu bisa dikatakan bisa terkonfirmasi positif COVID atau belum? Itu masih gejala Pak. Sebaiknya untuk lebih memastikan kita akan masuk ke namanya rapid antigen ya. Nanti setelah rapid antigen kalau memang dia positif kita akan lanjut lagi ke tes PCR-nya. Tes PCR-nya. Ya. Karena ada kasus gini, saya pernah, mungkin kita dua ya kemarin ya yang Ya betul. Saya
cerita pengalaman pribadi nggak Ya, apa-apa ya? boleh. Nggak apa-apa, boleh. Curhat ini nggak apa-apa. Curhat dengan narasumber nggak Kayak apa-apa. kemarin kehilangan rasa. Penciuman Iya. juga hilang, terus makan juga nggak terasa. Akhirnya saya langsung berinisiatif ke rumah sakit Kota Palangkaraya yang di Kelampangan. Nah, hasil ronsen segala saya harus nginap, swab, ternyata negatif. Iya. Kemudian swab kedua saya harus nginap 2 malam di sana, swab kedua juga ternyata negatif Iya. lagi. Akhirnya pulang. Nah, seperti itu gimana? Apakah memang virusnya hilang Atau saat masih ada di atau ada di badan lemah. masih? Cuma karena swabnya negatif nih, Iya. tapi gejalanya ada. Iya, nah itu sebenarnya virusnya sebenarnya sudah akan menyerang, tapi karena kita di dalam tubuh kita memang antibodinya, daya tahan tubuhnya kuat, betul, pasti dia akan menangkal virus-virus yang akan masuk. Jadi kalaupun dites antigen pasti hasilnya negatif. Negatif. Iya. Ya, oke. Oke, berarti kuat gitu Pak ya. Iya, Ya, kita kuat. harus kuat. Imun, daya tahan tubuh, antibodi juga harus kuat. Cuma di karantina 2 hari kemarin. Iya. Sepi juga kita ya. Iya. Kalau itu masih enak, kamu yang itu karantina udah masih sepi gitu kan. Tapi kalau teman-teman yang lain udah penuh semua pada waktu kemarin itu udah full semua rumah sakit karantinanya udah Iya. full. Bahkan rumah sakit pembantu pun itu juga penuh Mas Budi. Nah, Nah, terus kemudian karena kita mengalami gejala-gejala tadi yang Mbak sebutkan tadi ya. Iya. Nah, terus kita inisiatif ke rumah sakit atau langsung isolasi mandiri? Kalau menurut Kalau sebaiknya kita harus ini dulu ya, konsultasi ke Konsultasi. dokter. Nanti kalau memang di sarana pelayanan pemerintah seperti rumah sakit yang disiapkan untuk pasien dengan gejala COVID itu penuh, nanti pasti dokternya akan menganjurkan kita untuk isolasi mandiri di rumah, dengan syarat isolasi mandiri tersebut di rumah tidak boleh disatukan dengan anggota keluarga lainnya. Dia di kamar sendiri, bebas dari ini anggota keluarga yang lansia, kemudian anggota keluarga dengan daya tahan tubuh yang lemah, bayi, kemudian anggota keluarga dengan riwayat penyakit komorbid seperti jantung, hipertensi, kemudian diabetes. Jadi terpisah dia. dia harus terpisah kayak Iya, intinya iya. yang untuk kalaupun kita mendekati itu harus menggunakan masker ataupun juga jaga jarak juga. Iya, benar. Oke. berapa lama kalau kita harus isolasi mandiri di rumah itu? Tergantung, kalau dia gejala ringan, dia hanya 10 hari dihitung sejak munculnya gejala. Kalau dia gejala ringan, dia 10 hari terhitung sejak timbulnya gejala, ditambah 3 hari masa pemulihan dari demam dan ininya rasa sakitnya. Oke. Kemarin saya ada baca ada pernyataan dari Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan, Iya. Pak Suyuti. Ya. bahwa kalaupun sudah 10 hari isolasi mandiri itu dia tidak akan menularkan lagi. Itu yang penyintas. Iya. Untuk yang penyintas ya. Iya, Mbak ya. Iya, Gitu ya. Untuk yang Kalau kita sudah isolasi mandiri 10 hari itu kita tidak berpotensi menularkan lagi. Walaupun orang kita lain, kalaupun kita di swab masih positif gitu loh. Benar seperti itu atau gimana tuh? Karena ini kan beda-beda masing-masing tiap orang ya Pak ya, antibodinya yang mungkin sudah hampir positif nih, bisa jadi dia nanti akan kena, bisa jadi dia juga akan tidak menularkan. Ya, Jadi oke. ya sebenarnya itu tadi kembali ke daya tahan tubuh kita dan antibodi kita. Gimana cara mempertahankan daya tubuh kita? Yang pertama itu tadi dengan kita rajin-rajin mengkonsumsi suplemen atau vitamin yang sifatnya sebagai daya tahan tubuh seperti vitamin C. Kemudian vitamin C-nya juga vitamin C yang non acidic, yang dia tidak memperparah kondisi lambung. Karena yang bersifat asam pasti akan ini berpengaruh sama lambung. Oke. Jadi Nanti dia nggak jadi COVID tapi kena lambung. Kena lambung. iya, nggak jadi COVID Asam malah lambungnya kena malah lebih parah lambung. nanti ya. Iya. Oke, cukup menarik sekali perbincangan kita di pagi hari ini, dan juga buat pendengar setia yang ingin gabungan sama kita terkait dengan tema kita di pagi hari ini, boleh banget di line SMS juga di WhatsApp 081336697835. Yuda, Budi, dan juga Ibu Neni. Kita akan kembali lagi selepas pariwara berikut ini. Entertainment.
Oke, kembali lagi barengan dengan Yuda di pagi hari ini, tentunya barengan dengan narasumber Mbak Neni Neolova ya, dan kita akan ngobrolin tentang tema kita di pagi hari ini. Tentunya buat pendengar setia nanti yang ingin bergabung boleh banget ya. Penting ini penting line bagi SMS, teman-teman ya. Yang selagi isolasi mandiri boleh di line SMS 0813 36697835 ataupun juga di WhatsApp ya. Yakni terkait dengan obat terapi COVID-19 untuk isolasi mandiri buat teman-teman atau buat kalian yang saat ini lagi isolasi mandiri ya, boleh nanti berbagi sama kita ya. Yang saat ini gejala ringan atau OTG ya, boleh banget. Kita akan ngobrolin tentang obat terapinya. Nah, mungkin teman-teman juga banyak nih, obatnya apa ya? COVID belum ada obatnya, Mas. Jadi enggak gini, obat terapi pikirannya gitu, ya. enggak cuma isolasi, cuma menyendiri di rumah, tapi harus ada juga obat terapinya, apa yang harus dimakan, apa yang harus diminum. Iya, betul. Nah, mumpung ada Mbak Neni. Ya. Apa aja nih, Mbak? Obat-obat yang diperlukan saat isolasi mandiri agar imun kita tuh lebih kebal terhadap penyakit yang kita derita itu. Iya. Apa nih, Mbak? Yang pertama untuk yang tanpa gejala dulu ya. Oh ya, dibagi ya, tanpa gejala ya. Tanpa gejala dulu. Obat tanpa gejala. Tapi sudah positif, tanpa gejala sudah tanpa positif gejala atau belum? itu belum. Belum ya? Jadi dia ini apa dulu? Jaga-jaga. Iya, jaga-jaga dulu. Jadi yang pertama kan dia harus kalau antigen dia sudah ini ya sudah ada hasilnya. Iya, jadi dia harus ini dulu kalau untuk tanpa gejala yang pertama yang diperlukan itu dia mengkonsumsi vitamin C non acidic 500 mg dengan dosis 3 kali sehari selama 14 hari, kemudian vitamin C 500 mg 2 kali sehari selama 30 hari, kemudian suplemen yang mengandung multivitamin C, D, E, dan zinc 1 kali sehari selama 30 hari. Kemudian untuk yang penderita komorbid, dia seperti jantung, hipertensi, dan diabetes tetap meneruskan obat yang diresepkan oleh dokter, itu tetap dikonsumsi. Kemudian untuk terapi suportif dan antioksidan lainnya itu juga diperlukan. Oke. Itu yang tanpa gejala. Ya, yang gejala ringan itu biasanya tetap digunakan suplemen itu, cuma dia ditambah dengan ini obat anti nyeri seperti demamnya, itu paracetamol, kemudian pereda nyeri lainnya ditambah dengan antibiotik dan antivirus yang sudah diresepkan oleh dokter selama 5 hari. Oke. Mbak Neni, ini yang dulu sempat viral itu ada video-video dari dokter yang dulu sempat viral itu dokter Louis Owen itu yang katanya mengatakan kalau konsumsi vitamin C itu jangan cuman 250 atau 500 dalam satu hari, paling enggak dalam berapa jam itu 500 mili. Sementara dokter lain itu mengatakan lah kalau dalam satu hari itu sampai 3 kali atau 4 kali lebih lambung tidak akan kuat. Itu benar atau enggak sih, Mbak? Iya, sebenarnya kalau untuk konsumsi vitamin C kalau sesuai dengan anjuran dokter kan dia tergantung dari dosisnya gitu. Jadi kalau misalnya lebih, sementara pasien ini ada riwayat penyakit lambung, itu juga malah akan memperparah lambungnya. Bukan COVID-nya yang sembuh. Jadi itu nanti COVID-nya sembuh tapi dia malah penyakitnya yang lain. Jadi pengaturan dosis pun itu harus sesuai dengan resep dokter. Jadi kita tidak bisa langsung untuk minum multivitamin pun harus ada aturan mainnya. Tapi kencang juga nih, Pak. Kalau 3 kali sehari yang 500 mg ini. Iya, sebenarnya kencang. Tapi kalau semisal si pasien ini atau orang ini pengen cepat sembuh, tambahin lagi gitu. Iya. Siapa tahu kan ada juga kayak gitu. Iya, makanya itu untuk panduan ini juga kita harus konsultasi tetap ke dokter gitu. Jadi tidak bisa langsung mengikuti yang itu. Jadi tergantung lagi kondisi kita kan biasanya dari dokter ada screeningnya, Bapak punya riwayat lambung atau enggak. Nanti dari situ akan kelihatan dosis yang tepat
untuk vitamin mengonsumsi C-nya vitamin untuk C-nya seperti apa dikonsumsi. itu harus Iya. konsultasi dulu sama dokter Iya. atau perawat atau Iya. yang ke dokter lah pokoknya Iya, ya. iya. Nah, ada juga yang ini soal susu. Susu katanya Iya. juga bisa menguatkan imun. Nah, bagaimana dengan konsumsi susu? Susu yang susu murni, susu steril itu UHT itu berapa kali dalam sehari sih idealnya untuk meminum itu? Ada lah di sini, enggak ada. Kalau Bukan, walaupun susu, nggak ada, tapi itu adalah sebagai imun. iya, kalau itu susu gimana? juga bisa kita konsumsi ya Pak ya, tapi kalau menurut saya kalau berlebihan pun nggak bagus ya sehari, jadi paling nggak ya sekali atau 2 kali gitu minum susu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau terlalu berlebihan nanti malah apa istilahnya kontraindikasi dengan siapa tahu mengkonsumsi obat lain kan. Oke. Tidak yang Cuma tidak bagi bisa yang diminum obat bersama susu Oh, gitu. nggak bisa, iya. Ada interaksi lain takutnya begitu. Nanti obatnya netral. Minum susunya kebanyakan sementara harus Obatnya, mengkonsumsi obat, obat lain juga kan ada interaksinya antara susu dengan obat biasanya gitu. Nah, ini menariknya ini kan. Ini bagi teman-teman mungkin yang tadi mungkin kita Yang ulang lagi sedikit diisolasi. kriteria pasien COVID tanpa gejala tadi. Nah, kita kan ini tanpa gejala nih. Iya. Nah, gimana kita bisa tahu itu, Mbak? Kalau kita kayaknya aku nih kena COVID kayak tapi tanpa gejala gitu lah. Kalau OTG, tanpa OTG. gejala Ada nggak? ini kan Ada nggak? memang agak-agak ini ya kalau kita lihat dari syaratnya itu karena dia istilahnya tidak juga yang mengarah ke COVID gitu, tapi untuk jaga-jaga juga kita kan perlu karena kan kita tidak tahu masing-masing ini punya potensi untuk ini menular. pakai Jadi- perasaan aja ini. Iya perasaan. Jadi sebaiknya ya itu tadi kita tetap mengkonsumsi vitamin daya tahan tubuh, kemudian meningkatkan imun kita. Jadi bagaimana diri kita sendiri itu istilahnya mempunyai benteng pertahanan untuk melawan dari COVID itu. Yang pertama juga tidak bisa ditinggalkan yaitu prokes kita. Iya betul. Kalau yang misalnya gini, misalnya ini ada misalnya kriteria pasien tanpa gejala frekuensi napas sebanyak 12 sampai 20 kali per menit itu dihitung sendiri berarti bisa itu ya, dihitung sendiri nggak harus ke dokter ya? Bisa Pak, jadi berapa kali ngirup nafasnya itu selama semenit apakah masuk rentang 12 sampai Kita di depan jam, ya kan? Jadi dihitung napas kita nih 1 menit tuh sampai harus 12 ini frekuensi napasnya 12 sampai 20 kali per menit baru bisa dikatakan tanpa gejala gitu ya. Kalau saturasi oksigen nih maksudnya? nanti itu ada hitungannya Alat ya? sendiri, ada alatnya. Ada alatnya, ada gitu. alat itu yang untuk menyatakan hitungan pemasukan oksigen yang oksigen dalam darah kan. dalam darah. Oh, Susah itu berarti ya adalah. kita kalau memantau memang OTG itu Iya, ya. yang biasanya tahu tuh kalau dia sudah ada gejala ringan itu Pak. Jadi Gejala ringannya seperti yang Batuk, seperti tadi itu kan. batuk kering ringan, Batuk kering ringan. kemudian kecapean, nyeri otot, sakit kepala, kemudian mata merah, diare, kehilangan indera penciuman, saya mata kemudian merah karena kemarin begadang. Itu beda ya? Saya nangis kemarin. Ditinggal mas sayang-sayangnya. Oke deh pendengar setia dan juga buat teman-teman semua di pagi hari ini ya ingin gabungan, ya ingin bertanya boleh banget ya. Kita kasih kesempatan buat teman-teman sebelum kita lanjutkan kita jeda dulu. Ya, memainkan musik terbaik di Palangkaraya dan masih barengan nama Yuda di pagi hari ini tentunya KPFM Talk Show menemani Anda sampai nanti jam 11. Dan buat Anda yang ingin bertanya boleh banget di line SMS dan juga WhatsApp 081336697835 sudah ada yang bertanya di pagi hari ini. Selamat pagi Mas. Saya Dino di Tengkiling, saya mau nanyain soal tadi yang dibahas tentang saturasi. Bagaimana sih caranya menghitung saturasi dan bagaimana cara mendapatkan alat tersebut? Oke, ini yang pertama. Dijawab langsung atau ditampung dulu aja. tampung dulu ya? Oke, dari Vina. Saya Vina di RTM Milono Mas, mau nanya tentang obat terapi saat isolasi mandiri. Tadi udah disebutin, tapi nggak apa-apa. Apakah boleh mengkonsumsi obat herbal itu bersamaan dengan obat lain? Nah, ini ada yang satu lagi. Saya Rahmat yang ada di Darmo Sugondo Mas. Saya mau nanya nih. Saya sih udah vaksin, tetapi saya juga masih kena COVID nih. Lalu bagaimana cara untuk mengimbangi pola makan agar tubuh itu bisa dapat asupan dan bisa segera sembuh? Makasih. Oke, jawabannya.
Silakan. Mungkin dari yang pertama dari yang pertama dari Tengkiling nih, Mas Dino. Hitung saturasi. Saturasi tadi yang Satu rasa satu jiwa. Saturasi itu alat kecil ya. Iya, nggak tahu saya saturasi itu. Besok ke rumah. Kalau saturasi oksigen itu kan kita bisa ngitungnya lewat alat yang namanya oximeter. Itu bisa kita beli sendiri, itu bisa lewat apa ya, toko di alat apotek, kesehatan ya. Khususnya di alat kesehatan itu bisa. Jangan nanti di dari warung, iya jangan di warung. Nanti dari situ kan dia ada yang otomatis keluar tuh begitu ditancapkan di jari, kalau di jari nggak atau Oh, yang jari kayak itu, dijepit Kak. gitu. saturasi. Iya, saturasi Jadi nanti dihitung. keluar nanti angkanya di situ berapa saturasi itu. Kalau memang dia sama atau lebih dari 95%, dia akan tergolong nanti orang tanpa gejala atau gejala ringan gitu. Normalnya untuk saturasi ini berapa kalau untuk orang sehat? 90 ya. Sementara kalau untuk RPM-nya? RPM yang di satunya itu di oximeter kan ada dua. Yang satu saturasi untuk oksigen dalam darah, yang satunya itu seperti kayak kadang-kadang ada 101, kadang-kadang kalau turun-turun gitu. Itu apanya itu, Mbak? Yang satunya. Kalau yang satunya itu mungkin nanti saya perlu ini juga ya, kalau oximeter ini karena apa ya, yang memang saya sendiri juga ini untuk mengukur saturasi oksigen juga harus perlu orang lain juga yang untuk mengukur. Tapi tentunya kalau Aku cuman paham ya Pak, heran bisa. Saya tuh sebenarnya dari lulusan dokteran. Ngeri. Oke. Saya malah baru tahu saturasi itu yang itu. Alat memang ada alatnya namanya oximeter. Ya, ini yang kedua. Yang kedua dari Vina di RT Amilono, ya ini tentang saat terapi obat isolasi mandiri, bolehkah mengkonsumsi obat herbal bersama dengan obat lain? Nah, kalau untuk obat untuk terapi bila digabung ya, dikonsumsi bersama obat herbal tuh tentunya ada ini juga, ada aturan khusus sendiri karena itu tadi kita yang pertama untuk mencegah efek samping yang tidak diinginkan maupun interaksi lainnya dari obat. Interaksi obat intinya nanti akan terjadi kalau semisal tidak konsultasi dengan kalau tidak konsultasi dengan dokter, sebaiknya jangan bersamaan dulu karena nanti takutnya terjadi interaksi gitu. Kecuali kalau semisal itu dijeda, semisal 1 jam itu obat kimianya, terus nanti 2 jam selanjutnya itu obat herbalnya itu berpengaruh enggak? Ya itu nanti mungkin ada pengaruhnya juga. Jadi nanti memang harus konsultasi juga ke dokter. Jadi kita tidak bisa sembarangan juga ya Pak ya. Karena obatnya sudah hasil konsultasi dengan dokter. Ternyata kita punya obat lagi herbal ditambahkan di situ. Tentu akan ada pengaruhnya di situ nanti. Apakah itu saling mendukung? Bagus. Kalau timbul efek samping yang tidak diinginkan, malah atau mungkin COVID-nya lebih timbul senang lihat, wah ini ada herbal nih, tambah sehat COVID-nya di situ, nggak tahu kita. Lalu yang selanjutnya Mbak Neni, ini dari Rahmat yang di Darmo Sugono tadi menanyakan dia udah pernah divaksin 2 kali sudah divaksin, namun dia masih aja kena COVID. Saya sudah divaksin kok masih kena COVID sih, menarik ini kayaknya. Lalu bagaimana sih caranya untuk mengimbangi pola makan agar tubuh itu tetap sehat pada saat dia isolasi mandiri? Karena indera yang seperti disebutkan, indera pengecap, indera perasa, indera penciuman, sama indera-indera lain itu kena semua. Nah ini kalau memang sudah divaksin kan kita harus kembali lagi bagaimana cara pola hidup kita. Kemudian prokes itu apakah sudah benar-benar diterapkan. Kemudian untuk makanan pendukungnya bisa lebih sehat lagi lah, mengkonsumsi sayur, buah-buahan, kemudian ditambah pula dengan vitamin ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, seperti vitamin C, kemudian multivitamin lainnya yang mengandung vitamin C, D atau E, kemudian obat
antioksidan yang mengandung antioksidan dan terapi suportif lainnya. Nah, kalau pas lagi isolasi mandiri itu dia punya penyakit penyerta mungkin yang lain seperti contoh diabetes, apakah si pasien ini itu harus disembuhkan dulu diabetesnya atau dua-duanya nih? Bukan untuk terapinya, apakah diabetesnya disembuhkan dulu atau tetap mengkonsumsi vitamin-vitamin yang udah direkomendasi dari dokter? Ya, untuk penyakit komorbid dia disarankan untuk tetap mengkonsumsi obat yang sudah diresepkan oleh dokter. Kemudian untuk terapinya multivitamin juga tetap dikonsumsi. Jadi kedua-duanya tetap dikonsumsi juga tetap ya. Ya buat teman-teman dan juga pendengar setia yang saat ini lagi isolasi mandiri, apalagi punya penyerta, yakni yang paling menyerang itu jantung, hipertensi, diabetes, ya kan? Kalau stroke itu gimana ya? Stroke kan memang gangguan dari ini juga pembuluh darah juga ya. Nanti itu juga salah satu juga ya penyerta juga biasanya itu menyerang biasanya dari kelompok lansia gitu biasanya udah kena stroke. Mbak Neni, kalau saya sebagai penambah imunitas tadi saya mengkonsumsi madu. Namanya madu kelulut biasanya. Iya. Madu kita promosi. Bisa nggak kita pakai itu? Kalau madu bisa aja Pak. Kalau madu asalkan kalau yang kayak obat herbal itu ini dulu deh kita sebaiknya harus konsultasi dulu ke dokter kalau madu. Kalau madu masih diperbolehkan. Ya, kalau madu kan biasanya kayak semacam ini aja daya tahan tubuh ya semacam ada ininya. Karena di dalam madu kan ada bioflavonoid. Iya, kandungan kimia. Luar biasa. Antioksidan, bioflavonoid dan juga ada kandungan antioksidannya juga. Jadi teman-teman kalau mau perlu madu kelulut, boleh nanti ke KPFN. Boleh ke KPFN. Kami tersedia madu kelulut di sini. Asli, dijamin asli. Iya. Asli dari sarangnya pokoknya. Asli dari sarangnya. Bukan diolah lagi. Nah, Mbak Neni, ini kalau semisal nih, kalau yang paling diperlukan dalam isolasi mandiri untuk obat terapi saat isolasi mandiri itu yang paling dibutuhkan oleh pasien itu apa selain vitamin C? Apakah zinc juga diperlukan atau hanya vitamin D juga perlu? Karena mungkin yang isolasi mandiri tidak bisa bangun karena dia punya riwayat lain kelumpuhan atau apa, kan susah untuk bergerak. Sementara kalau untuk keluarganya mau ngangkat jika nanti takut tertular, bagaimana itu? Vitamin D juga juga? Ya, vitamin C, selain vitamin C juga boleh mengkonsumsi ini tadi suplemen yang mengandung vitamin C, D, E. Kemudian itu tadi istilahnya obat-obat yang untuk terapi suportif lainnya yang mengandung antioksidan juga itu diperlukan lah selain vitamin C. Nah, kalau untuk yang ini seperti obat seperti pereda nyeri ataupun yang kan karena dia yang isolasi mandiri terkadang ada dari dokter itu obat seperti obat anti inflamasi terusnya itu boleh nggak dikonsumsi juga bersamaan dengan vitaminnya karena riwayatnya mungkin dia lambungnya agak sakit ataupun juga riwayat ususnya ataupun apa itu seperti apa nanti pengkonsumsiannya untuk mengkonsumsi obatnya? Biasanya kalau yang untuk penyakit pereda nyeri itu juga bisa digunakan ya Pak ya untuk obat pasien dengan gejala ringan selain vitamin C itu. Nah, nanti biasanya kalau vitamin C itu dia akan diminum sesudah makan ya supaya dia tidak dalam keadaan perut yang kosong ya. Kalau dia nanti belum makan takutnya lambungnya asam terus dapat memperparah kondisi lambungnya. Dok, Mbak, kalau obat-obatan di apotek-apotek di Palangka bahkan di Kalimantan Tengah ini ketersediaannya cukup memadai nggak ya untuk para warga yang untuk mengkonsumsi seperti vitamin-vitamin yang disebutkan tadi masih tersedia nggak di apotek-apotek? Untuk di apotek-apotek memang kita ada pendataan juga ya Pak ya. Kalau tidak salah itu dari Badan POM itu mendata ketersediaan obat COVID dari masing-masing apotek. Nah nanti di situ akan kita lihat
seberapa sih stoknya yang ada di apotek. Nanti mungkin dari situ akan kelihatan ya, dipetakan mana yang apotek yang memang sudah ada ketersediaan obat COVID-nya, mana yang tidak, dan nanti dari situ akan muncul beberapa kebijakan biasanya Pak ya untuk mengatasi kekosongan dari obat COVID itu. Ya. Mbak, selain pas kita isolasi mandiri itu selain kita memperhatikan makanan, ini lebih ke perilaku nih. Ya. Mungkin apa sih yang kita lakukan saat isolasi mandiri? Atau rebahan, main HP aja atau gimana sih? Penting juga ini. Nah, kalau Mbaknya kan bicara gizi tadi. Cuma kita juga pengen tahu lah dari Mbaknya sendiri apa kira-kira yang perlu dilakukan setelah mengkonsumsi vitamin-vitamin tadi, terus yang dilakukan apakah olahraga? Kalau kita sudah minum vitamin, sudah minum obat-obat yang tadi disampaikan, rekomendasikan dari dokter tadi, apakah terus kita rebahan aja gitu atau gimana? Yang pasti kan kalau memang kita istilahnya masih bisa beraktivitas, kalaupun mau membaca buku juga bisa, menghindari kesetresan, kejenuhan itu juga bisa sih Pak, tergantung masing-masing orang lah mengatasinya dengan aktivitas yang ringan-ringan lah untuk mengurangi stres. Olahraga ringan aja paling ya Pak ya, mungkin di seputar olahraga naik sepeda keliling komplek boleh nggak? Jangan Pak, jangan dulu. Jangan dulu nanti nyebarin. Mungkin stretching ringan lah, kayak perenggangan otot, push up gitu aja lah, lari-lari kecil di dalam halaman rumah, stretching biasa aja. Kamu jangan selain yang Mbak Neni bilang tadi, kan baca buku boleh. Kamu jangan suka baca pikiran orang. Kan mumpung isolasi mandiri kan nggak kerja ya kan. Benar. Terus di rumah nonton drakor itu kan enak ya. Benar. Iya, kata orang ini meningkatkan imun. Sambil makan buah-buahan, waduh enak kayak drakor, makan jeruk, makan anggur gitu. Aduh, hidup bener. Menikmati hidup. Itu cepet sembuh itu COVID-nya tuh, cepet itu. Oke, karena waktu udah merapat ke jam 11, nggak terasa nih kita harus berpisah dulu ya. Dan terima kasih loh Mbak Neni Neolova udah berada di KPFM. Ya, ini terkait dengan obat terapi COVID-19, bukan obat COVID ya pendengar setia. Obat terapi untuk menyembuhkan COVID-19 ya. Ya, terima kasih Mas Budi udah nemenin saya. Terima kasih Mbak Neni sekali lagi. Apalagi? Minta tips dari Mbak Neni. Boleh, ya sekali lagi. Oke. Mbak Neni, sebagai penutup tips untuk isolasi mandiri dengan apa ini? Silakan Mbak Neni. Yang pertama kita jangan mengkonsumsi vitamin atau obat tanpa resep dokter ya, karena itu akan memungkinkan terjadinya efek samping yang tidak diinginkan maupun interaksi obat. Kemudian pasien dengan isolasi mandiri itu harus tetap berkonsultasi dengan dokter. Kalaupun tidak bisa tatap muka, kita bisa melewati platform yang tersedia. Kalau di Jawa sih sudah ada telemedicine atau Halodoc gitu untuk memantau kondisi kesehatan pasiennya. Baik. Terima kasih Mbak Neni, terima kasih Mbak Neni, dan demikian tadi pendengar setia KPFM Talk Show bersama dengan Mbak Neni Neolova di pagi hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.